Oke, kita mulai saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak Ulfa. Oh, selamat pagi teman-teman. Wah, hari ini pagi ini ramai sekali ya Kak Dara ya. Iya benar banget. Iya, ini pagi hari udah teman-teman siap di layar laptop atau handphonenya masing-masing. Ini kita mau pagi ini kita mau menyaksikan penampilan ya. Penampilan presentasi teman-teman dari Nimbo hari ini. Iya. Hari ini ada 3 teman kita ya Kak Dere ya. Ada kelompok pertama hari ini. Iya betul. Jadi nanti teman-teman Nimbo yang sudah sudah terjadwal ya, sudah Kak Alfa dan Kak Dara jadwalkan hari ini akan menampilkan proyeknya yang sudah kemarin kira-kira berapa minggu Kak Dara? 1-2 minggu atau berapa? 1 bulan kayaknya ya. Oke, iya. Baik teman-teman. Sebelum kita mulai presentasi, ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Kak Alfa ingin Mas Anas silahkan pimpin doa. Monggo Mas Anas. Malah pergi, malah hilang ternyata. Oke. Kak, Ya, masih ternyata. Oke, silakan Mas Anas. Kita berdoa dulu. Monggo dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai yuk, kameranya dihidupkan. Ya, biar Kak Alfa dan Kak Dara nggak kayak lagi podcast ini, nggak dengerin suara tok, tapi juga melihat teman-teman juga. Iya, biar kita lihat wajah-wajah semangat pagi ini ya Kak Dara ya. Iya benar banget Kak Ulfa. Yo silakan teman-teman bisa dihidupkan kameranya. Biar menambah semangat yang presenter juga ya Kak Ulfa ya. Betul. Jadi yang presenter atau penyedia mungkin kalau kita nyebutnya narasumber atau bintang tamu ini di acara presentasi pagi hari ini. Oke, jadi seperti yang sudah Kak Alfa share di WWP, tajuk atau judul presentasi semester ceria Nimbo semester 1 ini adalah Nimbo Showtime. Iya. Iya, sebaiknya begitu. Iya betul, Nimbus Showtime. Ya, jadi untuk Nimbus Showtime, ya bintang tamu pada pagi hari ini ada 3, yaitu ada siapa saja Kak Dara? Ya kita spill dikit. Ada Mbak Naya. Iya, pertama ada Mbak Naya, kemudian ada Mas Keinan, dan yang terakhir ada Mas Kausar ya Kak Ulfa. Yap, betul sekali. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi. Oke, sebelum itu Kalva mau menjelaskan sedikit mengenai teknis dari presentasi pagi hari ini. Jadi nanti teman-teman presenter silahkan menyapa teman-teman, ya menyapa teman-teman yang ada di sini. Kemudian menyebutkan atau menyampaikan proyeknya satu dulu ya, karena kita mau bahasnya satu persatu dulu. Ya nanti silakan sebutkan, oh aku proyekku adalah ini tentang ini. Kemudian disampaikan mengapa teman-teman memilih proyek ini. Kalau video silahkan nanti mempersilahkan teman-teman yang lain. Oke teman-teman, yuk kita saksikan video proyekku yuk. Nah gitu. Kemudian baru kakak akan share screen atau share video dari teman-teman. Sedangkan untuk yang DIY Fun Kit, teman-teman bisa langsung menjelaskan mengenai Fun Kit-nya. Ini Fun Kit buatanku teman-teman, tentang ini, cara mainnya atau cara menggunakannya seperti ini, seperti itu. Gitu, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Enggak. Oke, jadi saat presenter menjelaskan atau mulai presentasi, silakan teman-teman yang lain, mikrofonnya dalam kondisi mute, kameranya boleh di-on-kan, dan saat sesi tanya jawab, Kak Alfa akan milih 2
penanya, silakan teman-teman nanti angkat tangan atau raise hand. Sebelum Kak Alfa izinkan untuk sebelum Kak Alfa tunjuk, silahkan tetap di mute, dan setelah Kak Alfa tunjuk atau Kak Dara yang nunjuk nanti bisa di unmute atau dihidupkan mikrofonnya. Seperti itu. Oke, sepertinya sudah siap ini Kak Dara ini teman-teman nih. Iya Kak Ulfa, gimana untuk yang tampil hari pertama Mbak Naya, Mas Kausar, dan Mas Kenan, apakah siap sudahan? Insya Allah siap, Kak. Oke, semangat untuk siap. tim 1 yang Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi. Duduk di rumah masing-masing. Mata berbinar-binar. Kita sambut Mbak Naya. Silahkan. Oke, terima kasih, Kak. Silakan Mbak Naya. Aku bakal presentasi menggunakan bahasa Inggris lalu diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Kak Ulfa, Kak Dara, and friends of Nimbo. Today, I'm going to present 2 videos project that I have made. First, I will present to you a video about natural resources. Diterjemahkan. Hai Kak Ulfa, Kak Dara, dan teman-teman Nimbo. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang sumber daya alam. Yang aku bikin adalah video. Nah, segera disimak. Silahkan menyaksikan, boleh di-share ke screen-nya. Oke, tunggu sebentar. Oke, ditunggu dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Shania Jian Apriela. Capek sekali habis lari-lari. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran baru yang bernama sumber daya alam. Pertama-tama, sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam adalah suatu bagian alam yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam ada yang hayati dan non-hayati. Hayati artinya yang datang dari makhluk hidup, dan yang non-hayati artinya yang datang dari benda mati, makhluk yang bukan hidup. Ada juga sumber daya alam yang terbatas, akan bisa habis kita gunakan terus, tak akan habis. Tapi yang terbatas berarti itu akan habis begitu beberapa kali kita gunakan. Mari kita ambil contoh atau mungkin dari alam ini teman-teman. Karena berhubungan dengan alam, mari kita coba cari tahu yuk. Sekarang kita mulai dari hayati dan tak terbatas ya. Teman-teman tahu Shanaya lagi di mana? Shanaya lagi di sawah teman-teman. Teman-teman tahu nggak, padi itu adalah makhluk hidup karena dia adalah tanaman. Teman-teman tahu kan biji-biji beras yang diambil oleh petani setelah matang karena sudah dipanen saat musim panen, lalu dijadikan beras, lalu begitu kita masak namanya nasi. Teman-teman pasti banyak nih yang suka makan nasi, atau mungkin lebih dipanggil lebih sering makan nasi. Itu adalah sumber daya alam yang hayati karena datang dari makhluk hidup, dan juga tak terbatas karena tak akan habis yang kita gunakan berhari-hari. Padahal kan habis makan nasi biasanya di Magicom habis, kadang beras bisa habis, tapi ternyata di sawahnya tanamannya bisa tumbuh terus-menerus sampai tidak habis. Jadi yang habis hanyalah yang teman-teman beli. Sekarang yang non-hayati dan terbatas. Teman-teman tahu kan emas itu datang dari bawah tanah. Kira-kira emas itu makhluk hidup gak sih teman-teman? Enggak. Emas itu adalah benda mati.
Dan dia juga digunakan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari juga. Zaman dulu, orang-orang menjalani kehidupannya sehari-hari menggunakan emas supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan membayarnya menggunakan emas. Terus ada beberapa contoh lagi nih. Air, teman-teman, itu memang banyak ya di lautan, di sungai, banyak sekali air. Tapi ternyata teman-teman, air yang non hayati ini juga ternyata bisa habis. Laut yang kita pakai untuk minum, untuk membuat garam, itu ternyata bisa berkurang loh teman-teman. Ada juga lagi yang hayati dan tak terbatas itu ada misalnya apel ya teman-teman. Apel biasa datang dari perkebunan karena jarang sekali apel di hutan karena liar. Apel bisa ditanam seperti padi. Apel itu kan datang dari tumbuhan yang makhluk hidup teman-teman. Jadi dia adalah hayati dan dari biji apelnya bisa kita tanam terus-menerus sampai akhirnya dijadikanlah tak terbatas. Oke teman-teman, sepertinya cukup ya. Sore ini sudah menjelang maghrib. Cukup dulu ya teman-teman. Sekian dari Shanaya. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Naya. Okay, everyone, I think that's all my video. If you have any further question, you can ask to me. Oke, teman-teman, diterjemahkan. Oke, teman-teman, sepertinya itu saja videonya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan. Silahkan dipilih Kak Ulfa atau Kak Dara. Oke, wah keren sekali nih video pembelajaran dari Mbak Naya. Oke. Dan silahkan pada teman-teman kita, silahkan di raise hand untuk dua penanya. Oke, untuk yang penanya pertama ada Mbak Lintang. Silakan Mbak Lintang. Pelajarannya. Kok kamu nggak pakai masker? Kalau di sawah kan lagi nggak ada orang, jadi yang nggak pakai masker. Tapi kalau pas udah jalan ya pastinya pakai masker lah. Oh. Oke Mbak Lintang. Oke, pertanyaan. Ada lagi? Cukup? Oke, baik. Dilanjutkan ke Mas Anas, silahkan. Kenapa nggak jelasin SDA ekonomi juga non-ekonomis? Belum dijelaskan, video selanjutnya kemungkinan bakal menjelaskan tentang sumber daya alam yang ekonomis dan non-ekonomis, tapi yang ini dulu yang jelasin tentang sumber daya alam dulu. Ya, aku masih nunggu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Mbak Lintang dan Mas Anas ya terkait tadi kalau pertama kenapa nggak pakai masker ya mungkin memang kan kebutuhan video dan Mbak Naya di situ juga cuma Mbak Naya sendiri dan yang rekam ini siapa itu Mbak Naya? Memanggilnya Dedi Kak. Oh sama Dedi ya. Ayah. Jadi kalau Ya. cuma berdua dan kan tetap jaga jarak mungkin bisa pakai nggak pakai masker gitu. Jadi tapi setelah videonya selesai itu Mbak Naya langsung pakai masker kembali gitu ya Mbak Naya ya. Oke. Betul Kak. Oke, baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Kakak. Mungkin Kak Dara ada yang mau ditanyakan Kak Dara?
Oke, apakah suara Kak Dede terdengar, Kak Ulfa dan teman-teman? Terdengar. 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 Oke, baiklah. Terdengar. Pertanyaan, oke, terima kasih. Nah, pertanyaan untuk Mbak Naya, Kak Dede mau tanya nih tentang proses pembuatan videonya. Kira-kira waktu yang dibutuhkan Mbak Naya berapa lama ya? Kemudian Mbak Naya menemukan kesulitan apa ketika membuat video pembelajaran itu? Ya nggak terlalu lama sih Kak. Mungkin waktu ngeditnya ya kemungkinan 1 atau 2 jam. Tapi videonya ya cuma 10 menit cobaannya karena masih ada yang salah walaupun itu nggak sampai 10 menit videonya. Terus kesulitannya sih ya karena agak salah ngomongnya, kadang kehabisan kata-kata, tapi akhirnya udah berhasil ya, akhirnya nggak terasa ada yang sulit Kak. Oke, baik. Jadi nggak begitu lama ya dalam proses pembuatan videonya Mbak Naya. Oke, itu tadi pertanyaan terkait proses pembuatan videonya. Kemudian Kak Dara mau tanya nih, Mbak Naya tadi kan video pembelajarannya tentang sumber daya alam. Kemudian Kak Dara tonton tadi ada yang terbatas dan tidak terbatas. Menurut Mbak Naya, gimana sih cara kita sebagai manusia yang menggunakan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian sumber daya alam itu biar nggak cepat habis itu menurut Mbak Naya gimana ya cara kita sebagai manusia? Gunaannya harus tetap dijaga Kak. Ya itu Oke, juga Mbak Naya, termasuk silahkan seperti jawab. menjaga kelestarian lingkungan, ya seperti menanam pohon, tidak buang sampah sembarangan, terus gotong royong membersihkan apa aja gitu, misal lapangan atau kampungnya, tidak memotong pohon sembarangan. Itu juga kalau kita menjaga kelestarian lingkungan, maka kita akan juga mendapatkan sumber daya alam yang mungkin bersih, lestari, murni, ya gitu Kak. Oke, terima kasih Mbak Naya atas jawabannya. Sekian Kak Ulfa pertanyaan dari Kak Dara. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan Kak Dani sudah bertanya di sesi pertama dari presentasi Mbak Naya. Oke, tadi terkait dengan sumber daya alam hayati, non hayati dan juga terbatas dan tak terbatas. Wah, yang Kak Ulfa soroti tadi itu di rawa pening ya Mbak Naya ya? Itu enggak sih Kak, bukan. ada sawah di dekat, ya memang banyak rawanya di situ, tapi itu enggak di rawa pening. Ya aku gitu, baik. pernah sih ke rawa pening, tapi itu enggak di rawa pening. Oh iya, mungkin di sawah dekat rawa pening. Oke. Kayak gitu. Baik, mungkin langsung saja Mbak Naya silakan dipersiapkan untuk proyek yang kedua yaitu matematika. Oke. Oke, untuk Mbak Naya, proyek yang kedua, silakan. Oke. Next, I will present a second project about two-dimensional figure. Diterjemahkan. Aku akan mempresentasikan tentang pengundakan, or it's called regular polygon, diterjemahkan segi banyak. Mungkin selamat menyaksikan videonya ya, Kak Ulfa bisa share screen langsung saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Shanaya Jian Abriela. Kali ini kita mau ngapain ya? Kok sudah petang begini? Kali ini kita akan belajar tentang segi banyak beraturan dan tak beraturan. Pertama-tama, segi banyak tuh apa sih? Segi banyak adalah bangun datar yang memiliki sisi memiliki sisi-sisi. Kira-kira bulat itu segi banyak nggak ya? Enggak teman-teman, karena tidak memiliki sisi. Nah sekarang ternyata segi banyak itu dibagi dua teman-teman. Yang satu namanya segi banyak beraturan dan yang satu namanya segi banyak tidak beraturan. Oke. Segi banyak beraturan tuh apa sih? Segi banyak beraturan adalah bangun datar yang memiliki sisi dan sudut yang sama. Contohnya persegi. Terus ada juga segitiga sama sisi. Ada segi 5, segi 6. Banyak lagi deh teman-teman. Segi banyak beraturan itu ada banyak jika teman-teman cari tahu. Sekarang tentang segi banyak beraturan. Kalau yang tak beraturan itu gimana sih? Yang tak beraturan itu yang tidak memiliki sisi dan sudut yang tak sama. Contohnya persegi panjang, segitiga siku-siku. Itu juga tidak sama ya teman-teman. Segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku itu tidak sama. Segitiga sama sisi itu yang ukurannya sama. Kalau segitiga sama kaki itu biasanya kanan dan kirinya sama, tapi ternyata bawahnya tidak sama ukurannya. Oke teman-teman, mungkin pembelajaran hari ini cukup kali ya. Karena sudah petang, gelap, menjelang maghrib. Mungkin teman-teman sudah mengerti. Coba cari bagian dari alam yang berbentuk segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Dan jangan lupa di komen kalau sudah menemukan segi banyak yang beraturan dan tak beraturan ya. Oke teman-teman, sekian ya, terima kasih. Shanaya mulai takut nih. Teman-teman pasti takut kalau menjelang maghrib seperti ini masih di tengah sawah. Oke deh teman-teman, sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, itu tadi video kedua dari Mbak Naya, ya terkait dengan segi banyak beraturan dan tak beraturan, dan ternyata masih di satu TKP, satu tempat. Masih di satu tempat kalau iya, masih di satu tempat dan ternyata bisa sekalian take video yang kedua, ternyata keren banget Mbak Naya. Oke, mungkin ada yang mau ada tambahan penjelasan Mbak Naya? Sebenarnya tuh sudah bikin 2 kali sih Kak yang segi banyak itu, tapi yang satu terlalu panjang sampai akhirnya membuatnya di situ. Nah, terus sebenarnya niatnya yang di situ itu buat yang sumber daya alam. Terus sudah pernah yang segi banyak, tapi karena kepanjangan akhirnya buat sekalian di situ. Karena nggak ganti tempat, cuma ganti posisi. Oh, oke, seperti itu. Oke, baik, boleh Mbak Naya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari Mbak Naya mengenai segi banyak dan segi banyak beraturan tak beraturan. Nah, mungkin silakan teman-teman raise hand ya, bagi yang belum bertanya silakan bertanya, yuk bertanya ya, supaya teman-teman lebih lebih paham lagi ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke presenter kita hari ini yang dimulai dari Mbak Naya. Oke, silahkan. Oke, teman-teman yang tadi belum tanya, boleh silahkan. Mungkin ada yang penasaran nih dengan cara editing Mbak Naya atau bagaimana? Boleh loh ditanyakan. Oke, itu Mas Anas Raisen kalau usah.
Oke, baik. Mungkin kita buka dulu pertanyaan pertama dari Mas Anas. Silahkan Mas Anas. Trapesiumnya belum ada ya, Kak? Trapesiumnya belum ada ya? Oke, Mbak Naya, pertanyaan dari Mas Anas. Atau Trapesiumnya kelupaan? kemana? Iya. Silahkan Mbak Naya, boleh dijawab. Maaf Kak, tadi pertanyaannya gimana? Sinyalnya di sini jelek, putus-putus. Trapesiumnya kemana? Kelupaan atau nggak ada, Imam? Kelupaan memang, atau mungkin memang disengajakan tidak masuk karena waktu itu buru-buru, udah mepet banget sama azan maghrib, atau itu udah malah azan maghrib, jadi terlalu buru-buru sampai akhirnya trapesiumnya nggak masuk. Oh, ya wes, bye-bye. Oke, ya weh. Baik, udah dijawab Mbak Naya ya, Mas Anas ya. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, ini Mbak Lintang raise hand lagi ini. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau tanya? Iya, untuk teman-teman yang lain dulu. Kalau Oke, ada kalau aku begitu nggak Kak Dina usah. lanjutkan. Oke. Iya, nggak apa-apa Mbak Iya. Lintang. Kita tunggu yang Ini lain dulu. belum ada Mbak Lintang. Atau mungkin Silakan Mbak oke. Lintang. Iya, Mbak Lintang dulu aja. Silahkan. Naya, kalau yang itu kamu ngeditnya berapa jam? Ngeditnya di sawah apa di rumah? So, ya ini sih kemungkinan maksud dari tadi yang 2 jam itu, sejam yang sumber daya alam, sejam itu yang banyak. Penting lama, terus juga di rumah ngeditnya. Kok di sawah takut ya? Oke. Jadi untuk mengeditnya mungkin tetap di rumah ya Mbak Naya ya. Iyalah kan gak bawa laptop. Itu cuma Iya. kayak reaksi lucu aja deh di akhir-akhirnya biar Iya. bikin ketawa. Udah cukup. Oke, gitu. Gitu Mbak Lintang? Sudah? Oke, baik. Oke, jadi Mbak Naya ini membutuhkan waktu masing-masing video itu 1 jam untuk pengeditan gitu ya Mbak Naya ya. Keren, keren, keren. Ya, untuk yang kalau ini Kak Alfa tanya nih, oke, Kak Alfa mau tanya nih terkait dengan materinya Mbak Lintang kan Mbak Naya, segi banyak beraturan dan tak beraturan. Tadi kan di awal video Mbak Naya menampilkan lingkaran itu tidak termasuk segi banyak. Nah, menurut Mbak Naya kenapa lingkaran tidak termasuk? Karena itu tidak memiliki sisi. Bundar itu kan nggak kayak ada garis-garis, tapi kayak satu garis melengkung gitu. Jadi tidak termasuk segi banyak karena tidak memiliki sisi ya, atau sudut. Oke, jadi tidak termasuk Walaupun segi itu bangun banyak. datar. Iya, itu bangun datar tapi tidak termasuk segi banyak karena hanya satu sisinya yaitu sisi lengkung gitu ya Mbak Naya ya. Iya. Oke. Kan segi banyak karena bilangnya segi banyak itu Iya, cuma betul. satu sisi. Yes, that's right. Oke teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi sebelum ditutup Mbak Naya untuk presentasi pertama? Oke, silakan ditutup Mbak Naya. Okay, thank you everyone for you who have already listening to my presentation. Let me close this presentation. Thank you. Diterjemahkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyaksikan videonya tadi. Biarkan aku menutup presentasi ini. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Naya with her presentation today. Wah, keren banget ini. Mantap, tadi pakai 2 bahasa bilingual ini Kak Dara ini. Ini kayaknya apakah
perlu Iya, nanti bener kita banget buka Kak Ulfa. kelas bilingual. Oke. Ya, itu tadi presentasi Mbak Boleh itu Naya Kak keren Ulfa. banget. 2 video, ya. Keren, tepuk tangan. Ya, mungkin Mbak Naya bisa istirahat dulu, boleh minum-minum dulu. Ya, sambil memperhatikan atau menyaksikan presentasi selanjutnya. Oke. Nah, presentasi kedua nih, bintang tamu kita atau presenter yang kedua ini siapa, Kak Dara? Oke, mari teman-teman bersama-sama kita sambut Mas Kainan. Mas Kainan dulu apa Mas Kausar dulu ya Kak Ulfa? Mas Keinan dulu, Kak Dara. Keinan dulu. Oke, untuk Mas Keinan ini silakan Oke. dibuka dulu presentasinya. Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Kainan. Silakan Mas Kainan. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang video pembelajaran segi banyak peraturan. Bu, boleh share screen, Kak? Oke, siap Mas Kainan. Ditunggu dulu ya. Assalamualaikum teman-teman, nama aku Kainan. Hari ini kita akan belajar tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kita sudah pernah belajar tentang bangun datar kan? Yuk coba kita sebutkan. Betul, bangun datar itu ada persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, jejer genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Dari bangun datar tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, segi banyak beraturan. Yang kedua, segi banyak tak beraturan. Kita lihat tuh contoh-contohnya. Berikut adalah contoh segi banyak beraturan. Yang pertama ada persegi. Yang kedua ada segi 6. Yang ketiga ada segitiga sama sisi. Yang keempat ada segi 5. Dari keempat contoh tadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri segi banyak beraturan itu: yang pertama, memiliki sisi sama panjang. Yang kedua, memiliki sudut sama besar. Kita contoh-contoh segi banyak tak beraturan. Yang pertama, segitiga siku-siku. Yang kedua, ini adalah jejer genjang. Yang ketiga, ini trapesium. Dan yang keempat adalah persegi panjang. Ciri-ciri segi banyak tak beraturan. Yang pertama, itu memiliki sisi yang tak sama panjang atau memiliki sudut yang tak sama besar. Demikian ya teman-teman informasi yang saya bisa sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap ini video dari Mas Kainan ini. Oke. Langsung saja silahkan mungkin dibuka untuk sesi tanya jawabnya Mas Kainan. Ada yang mau nanya? Enggak. Oke, sudah ada yang raise hand ini. Ada Mbak Naya, kemudian siapa lagi? Silakan, 1 orang lagi penanya. Oke, sambil menunggu 1 orang penanya yang lain, silakan Mbak Naya, bisa disampaikan pertanyaannya. Apa yang membuat tertarik memilih proyek yang segi banyak beraturan dan tak beraturan? Karena mudah dan juga mudah dijelaskan.
Oke, terima kasih. Bagaimana Mbak Naya? Sudah terjawab ya pertanyaannya ya? Iya. Oke. Selanjutnya, oh ini Mbak Anggit juga raise hand. Silakan Mbak Anggit, boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, ada yang tanya selanjutnya, Mbak Anggit, silahkan Mbak Anggit. Kendalanya saat membuat video apa? Kendalanya kadang-kadang salah ngomong, kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang juga apa ya, nggak sesuai gitu. Oke, itu tadi pertanyaan Mbak Anggit mengenai kendalanya Mas Kenan. Tadi ada apa namanya, terlalu cepat atau belibet gitu mungkin ngomongnya Mas Kenan ya. Iya, oke. Kalau Kak Dara mungkin ada yang ada tak pertanyaan? Oke, Kak Dada mau tanya nih terkait video pembelajarannya Mas Kenan. Tadi kan Mas Kenan menyebutkan ada banyak banget nih segi banyak itu, ada segitiga dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bangun segi banyak yang Mas Kenan temukan di kehidupan sehari-hari itu contohnya apa aja ya Mas Kenan? Kadang-kadang ketemu persegi sama persegi panjang, paling banyak sih persegi sama persegi panjang. Terus juga ada Oke, biasanya tiga. ya. Terus Oke, itu tadi bentuk-bentuk yang sering Mas Kenan temui. Nah, biasanya Mas Kenan, bentuk-bentuk itu digunakan dalam penerapannya di apa ya? biasanya ada pintu, meja, jendela gitu Kak. Terus juga ada kasur, TV, kayak gitu. Oke, berarti apakah segi bayi itu bisa digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau enggak? Bisa Kak. Oke, bisa ya berarti ya. Oke, mantap banget Mas Kenan. Sudah menjelaskan dengan baik mengenai segi banyak beraturan dan tak beraturan beserta dengan apa namanya contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah. Oke, kita lanjut ke project Mas Kenan yang kedua. Ini di Fun Kit ya Mas Kenan ya, kira-kira ya. Iya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lihat DIY atau Fun Kit dari Mas Kenan. Silahkan. Langsung aja kita ke contohnya ya. Yang pertama di sini aku akan membuktikan kalau bunyi itu merambat. Di sini aku mempunyai ada mangkok, terus aku tutupin sama plastik, di atasnya ada gula-gula. Terus di sini aku juga punya toples kosong dan untuk pemukulnya. Di sini aku akan membunyikan toples kosong ini dan mencoba menggerakkan gula-gula ini. Kita lihat ya. Teman-teman lihat kan gula-gula itu bergerak. Itu karena bunyi yang dihasilkan oleh logam ini yang merambat ke gula-gula ini. Yuk langsung kita ke contoh kedua. Di sini aku mempunyai 8 botol kosong yang kuisi air dengan airnya yang berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang juga sedikit. Yuk kita coba bunyikan.
Teman-teman dengar kan? Yang paling garing suaranya yang mana? Ya, yang ini kan suaranya yang paling garing. Itu karena disebabkan tuh udaranya banyak dan airnya sedikit. Bunyi itu merambat baik ke dalam udara. Jadi semakin banyak udaranya, semakin nyaring suaranya gitu teman-teman. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sekaligus eksperimen gitu ya Kak Dera ya itu tadi. Keren banget. Iya, keren banget Kak Ulfa. Mas Ken ternyata. Oke teman-teman, silahkan bagi teman dan ingin bertanya terkait percobaannya mainan silahkan Tyson. Oke, silakan teman-teman. Kira-kira Oke, mungkin penasaran mana ini? dengan projectnya atau fankitnya Mas Kenan, silahkan yang bertanya. Oh, oke, ada Mbak Naya. Oke. Silakan Mbak Naya. Ada nggak contoh lain selain gulet dan toples kosong sama botol berisi air? Ada nggak contoh lain yang bisa membuat bunyi? Gitu ya Aku pertanyaan nggak tahu sih. Ya, Mas Soalnya Kenan. aku cari referensinya di YouTube. Jadi aku coba yang unik-unik gitu. Oke, untuk saat ini mungkin Mas Kenan belum menemukan Mbak Naya. Mungkin setelah ini Mas Kenan bisa mencoba lagi, eksperimen lagi ya untuk menemukan apakah ada atau contoh yang lain Benda mengenai lain ya Kak perambatan Ulfa. gitu. Iya, betul. Oke, selanjutnya. Oke, sudah ada yang tanya lagi nih Kak Ulfa. Iya, oke, silakan. Mbak Anggit, silakan pertanyaannya. Gimana bunyi bisa merambat? Bunyi merambat melalui benda padat, cair, gas, dan lain-lain. Oke, mungkin ini pertanyaan. Oke, Kak Alfa mau sedikit melanjutkan dari Mbak Anggi tadi kan bagaimana bunyi merambat, dan Mas Kenan tadi menjelaskan ada dari udara, benda padat, dan juga benda cair. Nah, dari percobaan Mas Kenan tadi Mas Kenan kira-kira ada berapa benda apa aja yang Mas Kenan buat project atau eksperimen tadi? Ada toples kosong, ada mangkuk, ada gula-gula, ada air, dan ada sendok. Dan juga ada botol sirup kosong sih Kak. Oke, dari kan tadi ada 2 eksperimen ya mengenai bunyi, kira-kira bunyi itu merambat paling paling baik itu pakai apa tadi? Di media apa? Udara Kak. Oh, udara. Oke, jadi semakin banyak udaranya semakin apa? Semakin kencang atau nyaring suaranya gitu. Oke, baik. Itu aja dari Kak Ulfa. Mungkin Kak Dara ada pertanyaan? Kak Dara mau menambahkan Kak Ulfa. Kak Dara penasaran. Tadi kan Mas Kenan peralatannya ada dari botol bekas, kemudian tadi botol-botol sirup itu banyak sekali. Kira-kira Mas Kenan mendapatkan alat bahannya itu dari mana Mas Kenan? Ya dari itu kayak yang udah nggak kepake gitu Kak. Dari alat-alat yang nggak kepake, terus kita buat jadi dicuci dulu. Nah, misalkan ada 8 botol sirup kosong.
terus kita cuci, terus kita isi air. Nah, habis airnya isinya beda-beda, Kak. Ada yang dikit, ada yang banyak. Terus kita kasih warna. Gitu. Terus nanti suaranya kayak do re mi fa sol la Oh, si. oke. Berarti Mas Kenan ini memanfaatkan barang-barang bekas loh Kak Ulfa untuk percobaan hari ini. Iya betul, jadi tidak perlu beli ya Kak, karena di sekitar kita pun mungkin Iya kita Kak bisa Ulfa. melihat benda-benda di sekitar kita yang, wah ini kok kayaknya aku buat fun kit keren ini gitu. Keren Mas, Mas Nim kayaknya. Iya, bisa Mm-mm. dimanfaatkan lagi ternyata Kak Ulfa. Iya betul. Oke, terima kasih Mas Kenan. Keren sekali percobaan dan video pembelajaran hari ini. Informasinya bermanfaat sekali ya Kak Ulfa untuk kita dan teman-teman. Iya betul. Terima kasih untuk informasi tambahan ini. Ya. Oke baik. Mungkin terima kasih untuk Mas Kenan, presentasinya keren banget. Give applause untuk Mas Kenan teman-teman. Ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ke presenter yang ketiga. Ada siapa Kak Dada? Ada Mas Kausar. Silakan Mas Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Muhammad Kausar Lunas, kelas Nimbus 100. Hari ini aku akan mempresentasikan proyek PTS untuk sains. Aku membuat DIY pancake pasir kubus dengan tanah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Aku memilih proyek ini karena aku suka bermain pasir dan suka menggambar. Alat dan bahan 6 lembar kertas putih, 6 buah kayu, dan buah kayu yang sudah dipotong bentuk kubus, pensil atau pulpen, layar dan pensil dan gunting. Aku membuat gambar macam bentuk daya alam yang dapat diperbarui di kertas sisi kubus ada 6, jadi ada 6 gambar yang berbeda. Bermain gambar dengan krayon, gunting gambar sesuai urutan kubus, hingga gambar terpotong menjadi 9 bagian persegi. Tempelkan potongan gambar ke masing-masing sisi kayu dengan deposit pasir siap dimainkan. Cara bermain menyusun selain kubus hingga membentuk sebuah kanvas. Kubus mempunyai 6 sisi. Maka ada 6 gambar yang harus disusun. Sisi pertama sudut Rusia. Sisi kedua mata kaki. Sisi ketiga angin. Sisi keempat air. Sisi kelima
Kemudian bisikannya hewan. Manfaat melatih kemampuan menyelesaikan masalah, mengenal sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara yang menyenangkan. Demikian presentasi project sains itu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan presentasiku. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman tentang projectku? Oke, keren banget Mas Kausar. Itu tadi bikin puzzle ya, puzzle terkait lingkungan alam gitu ya Mas Kausar ya. Ya, Oke, keren banget Kak Dara. Mantap ini. Oke, ternyata dari apa namanya puzzle itu kita tidak hanya bermain apa namanya puzzle juga, tapi kita juga bisa apa namanya menemukan atau bagaimana cara kita memecahkan masalah tadi Mas Mas Kausar bilang gitu. Oke, kita langsung sudah ada dua penanya kita. Iya. Oke, sebelum kedua penanya dulu ya mungkin eh, Kak Alfa dan Kak Dara memberikan kesempatan juga untuk teman-teman yang lain silahkan bertanya ya gitu ya Kak Dara ya. Iya benar banget Kak Alfa, ini Kak Dara belum mendengar suara. Kemudian ada Mas Jafar. Kak Dara pengen dengar suaranya nih yang lain. Kan. Untuk teman-teman yang lain Dibuka kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan siapa aja boleh bertanya ke narasumber atau presenter yang mempresentasikan proyeknya hari ini. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Oke, baiklah. Karena memang sudah ada yang angkat tangan Kak Dara ini, dua. Oke, kita yang pertama dulu. Silakan Mbak Lintang. Kautsar, itu kok suaranya kayak galon jatuh gitu, gede banget suaranya. Oke, mungkin Mbak Lintang menanyakan mengenai alatnya atau fun kit-nya gitu ya Mbak Lintang ya? Itu loh suara puzzle-nya. Oh, suara puzzle-nya. Mungkin Isinya apa? oh, isinya apa atau terbuat dari apa Mas Kausar gitu. ayo. Oke, bisa dijelaskan lebih rinci, lebih panjang lagi? Kayu. Kayu. Oh, dari balok kayu Mbak Lintang. Jadi Mas Kausar menggunakan balok kayu dipotong menjadi kotak-kotak untuk menjadi puzzle yang bisa diputar-putar gitu. Yang buat siapa? Kamu ya, karena pinter gambar sendiri di sekolah. Iya. Jadi mungkin dibantu siapa Mas Kausar dalam motong baloknya atau kayunya? Ayah. Oh, dibantu ayah dan mungkin untuk menggambarnya Mas Kausar bantu juga menggambar. Oke, keren banget. Oke, gitu Mbak Lintang. Sudah cukup atau mau bertanya lagi? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, ya. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Ada Mbak Naya. Monggo, silahkan. Itu untuk presentasinya itu kan tidak lewat video. Presentasinya itu awalnya perlu latihan nggak? Terus kalau perlu latihan ada kesulitan nggak?
Nah, untuk presentasinya Mas Kausar, apakah ada latihan dulu sebelum presentasi hari ini? Oke. Gitu. Oke, kemudian persiapannya apa aja nih Mas Kausar? Oke, halo Mas Kausar. Apa tadi? Persiapan untuk presentasi hari ini apa aja Mas Kausar? Oke, baiklah. Mungkin persiapannya selain mempersiapkan apa namanya puzzle-nya dan juga mempersiapkan apa namanya kayak teksnya supaya Mas Kausar bisa lancar dalam mempresentasikan. Gitu ya Kak Dera ya? Iya bener banget Kak Ulfa. Jadi bisa langsung tanpa bikin video dulu gitu ya Kak Ulfa ya. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, ini mau Kak Ulfa dulu atau Kak Dera dulu nih yang menanyain Oh, Mas Kak Kak Alfa Ulfa? sudah cukup Kak Dera? Iya. Oke, baiklah. Berarti kita lanjutkan dulu untuk DIY berikutnya ya Kak Ulfa. Oke, silakan Mas Kausar dilanjutkan ke DIY Oke, selanjutnya. silakan Mas Kausar. Untuk project pet, aku membuat album. Aku memilih membuat album karena aku ingin belajar lebih banyak dengan cara yang menyenangkan. Baik tambahan kertas putih, kardus, kertas warna-warni, pensil atau pulpen, penggaris, pensil, dan pensil. Cara membuat pola untuk mencetak di kertas putih. Saling pola dalam tersebut di kardus. Penting pola dalam di kardus sehingga menjadi kaping-kaping dalam dengan berbagai bentuk yang datar. Jika setiap kaping datang ke kertas warna-warni, kemudian baik untuk dalam jadi kardus, lalu susun semua kaping dalam jilid hingga bentuk persegi. Cara bermain menyusun kaping dalam menjadi suatu bentuk semua kaping harus digunakan setiap kaping harus saling bersambung tetapi tidak boleh saling berpendek. Dalam yang aku buat ada 16 kaping dan satu buah persegi panjang. Oke, bisa sambil ditunjukkan Mas Kausar? Bisa dilihatkan gitu. Oke, boleh silakan dilanjutkan. Dua buah persegi. Dua buah cacat ginjal.
buah segi 5. 3 buah trapesium. 4 buah segitiga. 'Oke. Sudah cukup Mas Kausar? Ada lagi yang mau ditambahkan? Manfaat sebagai media belajar mengenal dalam jasa. Bagi banyak pengetahuan dan pengetahuan. Latih kreativitas. Latih daya imajinasi. Kemudian presentasi proyek. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Apakah saja pertanyaan dari teman-teman tentang prosedur? Oke, terima kasih Mas Kausar. Itu tadi penjelasan Tangram dari Mas Kausar. Wah, keren banget Tangramnya, bisa jadi puzzle ya. Membuat puzzle tadi ya kalau saya. Iya, betul. Nah, tadi juga dijelaskan apa aja yang ada di situ. Ya, ada persegi, ada trapesium, dan masih banyak yang lainnya. Oke, mungkin pertanyaannya ada mau ditanyakan dari Kak Derek gimana? Oh, itu ada Oh yang iya. Oke, dulu ternyata itu ada Kak yang Ulfa resen. ternyata. Silahkan Mas Kenan. Bentuk yang ada di Tangramnya ada berapa? Jadi bentuk yang ada di Tangramnya. 16. Oh, ada berapa, Mak? 16 katanya. Oh, gitu. Oke. Cukup Mas Kenan? Cukup. Oke. Baik. Ya, tadi Mas Kenan bertanya ada berapa bentuk di situ, Mas Kausar, kira-kira. Bentuknya ada berapa? Bukan jumlah potongannya, tapi bentuknya ada berapa kira-kira menurut Mas Kausar? 16. Oke, boleh. Terima kasih. Oke, ada yang mau angkat tangan? Silakan yang bertanya lagi. Itu sudah ada Mbak Naya, Kak Ulfa, yang mau bertanya lagi. Oke, silakan Mbak Naya. Buat puzzle Tanggramnya itu susah nggak? Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi Mas Kausar tidak menemukan kesulitan dalam membuat puzzle-nya, teman-teman. Wah, keren sekali nih Mas Kausar. Kak, ini udah jam berapa? Oke, baiklah teman-teman. Apakah suara Kak Dera terdengar? Oke. Oh, maaf tadi Kak Alfa ternyata di mute. Oh, maaf. Iya, Kak Ulfa. Oke. Tadi kayaknya
Mbak Iza mau bertanya apakah jadi Mbak Iza? Oke. Aku nggak tanya. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Oke, itu tadi presentasi dari Mas Kausar, teman-teman. Give applause untuk puzzle sumber daya baloknya dan juga puzzle tangramnya, teman-teman. Keren banget. Iya. Mantap, mantap. Keren. Terima kasih Mas Kausar untuk presentasi fun kit-nya. Oke, itu tadi 3 presenter atau 3 bintang tamu di Nimbo Showtime pagi ini, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman presenter yang sudah memberikan atau mempresentasikan proyeknya. Keren banget semuanya. Mantap banget. Oke, dan juga terima kasih untuk partisipasinya teman-teman Nimbo yang sudah meramaikan Nimbo Showtime pagi hari ini. Ya, keren banget. Dan jangan lupa nanti sore masih ada 1 presenter lagi. Ya, silakan nanti teman-teman saksikan kembali. Wah, ada siapa nanti sore Kak Ulfa? Nanti sore ada teman-teman satu ini yang tidak kalah menariknya proyeknya. Ya, silakan nanti teman-teman tunggu dan jangan sampai terlambat ya Kak Dara ya. Iya, benar banget Kak Ulfa. biasa, Kak. Oke. Iya Mbak Lintang, nanti sore jamnya sama seperti biasa, kita mulai jam 4. Nanti Iya, linknya akan betul. Kak Dara share sebelum jam 4 ya. Yap, betul banget. Dan untuk yang presenter nanti mungkin bisa masuk terlebih dahulu untuk persiapan gitu. Oke, sebelum kita tutup, kita mau foto dulu Kak Dara. Silahkan untuk teman-teman dihidupkan kameranya. Ya, nanti akan Kak Ulfa screenshot. Kak Dara yang menghitung silakan. Oke, silakan membuat ekspresi terkerennya teman-teman. Nanti Kak Dara hitung sampai hitungan ketiga. Silakan membuat gaya ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Silakan gayanya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman Nimbo atas partisipasinya pagi ini. Wah, teman-teman keren sekali semuanya yang presentasi, yang menyimak. Teman-teman keren. Jangan lupa saksikan presentasi nanti sore, kita mulai jam 4. Jangan lupa gabung, nanti Kak Dara share link Zoom-nya. Untuk kelas pagi ini, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Kak Dara dan Kak Ulfa tutup untuk diskusi, bukan diskusi hari ini ya, untuk presentasi PTS hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti teman-teman.